Agar nyawa tidak tersesat, sirami nyawamu setiap saat, mumpung belum terlambat. Cara menyirami nyawa adalah dengan siraman rohani, karena nyawa itu di dalam bahasa Arabnya adalah ruh. Oleh sebab itulah, mari ikuti siraman rohani. Rohnya harus disiram setiap saat. Sebagaimana jasad tubuh kita yang butuh disiram setiap hari. Tubuh kita, jasad kita ini kalau setiap hari tidak disiram, maka gatel-gatel, protes, akan gak enak rasanya, pliket-pliket, gatel dan seterusnya. Itu adalah tubuh luar, protes sekaligus. Nah, tubuh yang di dalam seperti ususnya kalau nggak disirami dengan minuman dan makanan juga langsung protes, akan kerucak-kerucuk, kelaparan dan tidak enak badan. Nah, di dalamnya lagi ada namanya kekuatan rohani. Rohnya juga harus disirami setiap saat, setiap hari. Jika rohnya tidak disirami, maka roh itu tidak protes ketika hidup di dunia. Namun nanti setelah roh nyawa itu keluar dari jasad, maka roh nyawa manusia itu barulah protes, teriak-teriak, menjerit, menangis-nangis, meronta-ronta. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur rohnya keluar dari jasad. Oleh sebab itulah, mumpung belum terlambat, mari sirami rohaninya setiap saat, agar roh kita, nyawa kita ketika nanti keluar dari jasad tidak tersesat, tidak terombang-ambing, karena rohnya kehausan dan kelaparan tidak pernah disiram. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa nyawa dalam bahasa Arab adalah ruh. Roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa. Roh manusia butuh siraman rohani setiap hari. Setiap hari. Bukan hanya cuma seminggu sekali, apalagi cuma sebulan sekali. Jadi roh manusia itu sama dengan jasad kita. Jasad kita ini butuh makanan setiap hari, butuh minuman setiap hari, butuh disirami setiap hari. Demikian pula roh kita juga butuh disirami setiap hari, butuh makanan dan minuman setiap hari. Ya, sebagaimana jasad atau tubuh yang butuh disiram setiap hari dan juga butuh makanan dan minuman setiap saat, roh manusia juga sama, butuh disiram dan juga butuh makanan dan minuman, agar kelak ketika roh sudah keluar dari jasad tidak kekeringan, tidak kehausan dan tidak kelaparan. Nah, siraman makanan dan minumannya roh adalah firman-firman Allah. Firman-firman Allah itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah kalamullah. Kalamullah. Jadi kalamullah, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitabnya itulah yang menjadi siraman makanan dan minumannya roh. Karena roh manusia diciptakan langsung oleh Allah, dilengkapi dengan makanan dan minumannya, yaitu berupa firman-firman Allah, berupa kalamullah, ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab samawi. Bahkan nih orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen Katolik itu menganggap bahwa Nabi Isa adalah firman Tuhan yang berwujud manusia, sehingga Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan dalam konsep Trinitas. Nah, sedangkan di dalam agama Islam mengajarkan bahwa firman Tuhan tetaplah firman yang menjadi sumber makanan dan minuman yang bergizi bagi setiap roh manusia. Oleh sebab itu sekali lagi, kalamullah, firman-firman Allah adalah menjadi makanan dan minumannya roh. Nah, pertanyaannya, kalau sampai saat ini kita belum paham tentang firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, lalu bagaimana roh kita ini sebenarnya kenyang atau lapar? Bagaimana sebenarnya roh kita ini kehausan atau tidak, kekeringan atau tidak?
Jadi kalau jasad ini diciptakan oleh Allah dari materi, ada tanah, ada air, angin, dan api. Jadi tubuh kita lihat aja lah, kulit kita dan daging kita. Kulit kita, daging kita, tulang kita itu diciptakan oleh Allah dari materi. Sehingga kulit kita, tubuh kita ini butuh asupan makanan dan minuman berupa materi. Jadi berupa ya makanan-makanan seperti nasi, kan tumbuh dari tanah tuh. Nasi, buah-buahan, kemudian nabati dan juga hewani, dan juga air. Butuh air, itu adalah jasad. Sedangkan roh itu langsung ditiupkan oleh Allah langsung. Oleh sebab itulah makanannya rohani adalah ayat-ayat Allah, firman Allah. Nah, masalah di Indonesia ini, kita ini kadang-kadang belum paham makanan roh kita itu apa. Apakah kemenyan? Tidak. Jadi roh kita itu makanannya bukan kemenyan, apalagi dupa-dupa, tidak. Nah, seringkali kan di Indonesia ini punya istilah, ayo kita siraman rohani. Nah, yang disiram apanya? Yang disiram adalah rohnya. Rohnya itulah yang disiram menggunakan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah. Nah, bagi saudara-saudara kami yang kepingin mengikuti kajian kami, mulai dari awal cara baca Al-Quran, ada yang nuntunnya, yaitu melalui Gimit, ya Gimit. Jadi yang belum bisa baca Al-Quran silakan ikut tuntunannya. Kemudian yang sudah mulai pintar baca Al-Quran, ikut belajar bahasa Arab, ada tuntunannya. Yang sudah mulai ngerti nahwu shorof bahasa Arab, ada pelajaran tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain, kemudian ada hadis, kitab Al-Adhkar, ada fikih dan seterusnya. Silakan bagi saudara kami yang kepingin memahami ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadisnya Rasulullah SAW, silakan gabung ngaji. Dan kami tidak akan putus asa. Kami selalu mengharapkan rahmat Allah, walaupun toh orang Indonesia saat ini tatkala diajak ngaji itu pasti sulit itu pasti. Walaupun toh gratis sekalipun. Karena orang Indonesia ini Masya Allah, ya gobloknya itu saking, mohon maaf nih, di bawah standar. Tapi kami tidak akan berputus asa. Kami akan selalu berusaha agar banyak sekali orang Indonesia yang alim-alim, yang paham tentang surat cintanya Allah. Surat cintanya Allah itu mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran sampai surat An-Nas. Nah, dikirimi surat cinta oleh Allah, nggak pernah dibuka, nggak pernah dipahami. Lalu kita mengaku cinta kepada Allah. Ya boleh-boleh saja ngaku cinta kepada Allah. Tetapi masalahnya, apakah Allah cinta kepada kita? Ayo jawab, cinta dari mana? Oleh sebab itulah, mari gabung ngaji bagi yang kepingin ngaji walaupun toh hanya lewat online. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.